Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa makna la ilaha illallahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Faslun, adapun saat ini satu fasal makna la ilaha illallahu, adapun makna kalimat la ilaha illallah. La ma'buda itu tidak ada yang pantas disembah itu mewujud bihaqqin dengan benar fil wujudi di dalam wujudnya illallahu kecuali Allah. Para bapak, para ibu sekalian, fasal berikutnya ini kelanjutan dari menjelaskan tentang bab keimanan, karena sebelumnya sudah dijelaskan tentang keimanan. Ini melanjutkan tentang terkait makna kalimat mu'adzam itu sendiri, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau secara bahasa, pertama kami akan bahas secara bahasanya terlebih dahulu. Bahwa makna la ilaha illallah niki secara bahasa, secara gramatikal Arab itu ada nafi, ada isbat. Artinya ada kalimat negatifnya dalam pengertian bahasa Indonesia, kalimat negatif sama kalimat positifnya. Maksud dari kalimat nafi dan kalimat nafi atau kalimat negatifnya niku, maksudnya kalimat yang pertama la ilaha itu negatif dengan pengertian mentiadakan Tuhan. Jadi yang pertama itu nafyul ma'bud, mentiadakan. Kalau di teks kitab lain nafyu afrodil ma'bud atau nafyu afrodil ilah, mentiadakan semua ketuhanan. Pertama. Yang kedua, kalimat isbatnya atau kalimat positifnya itu illallah. Dilanjutkan dengan kalimat illallah. Niki bener-bener harus dipahami karena masalah tauhid dan harus berhati-hati. Kalimat yang kedua itu isbatnya, kalimat positifnya menetapkan ma'bud tadi, Tuhan yang disembah kepada Allah. Itu secara gramatikal bahasa Arab. Artinya dalam tata susunan bahasa Arab itu, ketika nafi dan isbat ini atau negatif ketemu positif, negatif dan negatif, lanya itu kan nafyu, kemudian wairunya juga nafyu, maka nanti positif. Artinya nanti pada akhirnya itu isbatul ma'budi lillah, menetapkan bahwa yang pantas, yang hanya, nanti pada akhirnya tetap hanya, yang hanya pantas disembah itu Allah. Niku secara gramatikal, secara susunan bahasa. Maka ulama biasa berbeda pendapat terkait kalimat la ilaha illallah ini. Ada yang mengatakan ini harus disambung. Artinya misal maksudnya muttasil disambung itu, la ilaha illallah ini tidak boleh kemudian dipisah dengan artian la ilah kemudian jedah illallah. Itu pendapat yang pertama, biasa kan. Ikhtilaf atau perbedaan ulama. Tidak boleh kita mengatakan la ilaha kemudian dijeda dengan alasan apapun kemudian mengatakan illallah. Kenapa? Karena bahayanya yang pertama itu nafyul ma'bud, mentiadakan segala bentuk ketuhanan. Kemudian kalau dijeda berarti tidak langsung disambung dengan illallah, kan bahaya terhadap keimanan kita. Itu yang berpendapat harus ittisal atau bersambung. Kemudian juga ada yang berpendapat ini mungkote. Kalau secara lafadz ini harus mutasil, artinya tidak boleh ada satu kalimat tulisan hanya la ilaha saja, tidak ada illallahnya, atau hanya illallahu saja, tidak ada la ilaha. Itu pendapat yang kedua. Tapi ini boleh mungkote atau terpisah dengan cara diniati. Kalau menurut di kitab kiai saya itu di Ma'man Minad Dolalah, itu mungkoteknya harus di hati. Misal gini, kita mengatakan la ilaha itu
ketika mengatakan la ilaha, maka di hati itu juga mengatakan ghairullah. Karena gini, ketika kita melafadzkan la ilaha itu berarti secara tidak langsung kita menafikan atau mentiadakan segala bentuk ketuhanan. Hatta ketuhanan Allah. Makanya harus diniati dalam hati ketika mengatakan la ilaha ini, harus diniati bahwa yang dimaksud ghairullah, selain Allah. Baru kita isbatkan kembali, kuatkan kembali dengan ucapan illallah. Itu pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ini mengkoteknya fidzihni atau di dalam hati. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama ini harus muttasil, artinya tidak boleh kita mengatakan la ilaha saja tanpa illallahu, karena ini membahayakan terhadap keimanan kita. Makanya kami sempat dulu, ini cerita nih, sempat dulu ketika mondok di Mamul Ulum itu ada pikiran apa istilahnya, lala sebelum sholat nih, sholawatan lah, sebelum sholat kan biasa lalaran nopo nih, itu yang dibaca itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha, sebelum duha, sholat duha, saya ingat sekali. Itu waktu kami mondok tepat ketika itu mondok di dalam Kiai Maimun Muto. Nah, kebetulan teman-teman santri itu tidak nyambung lafadznya. Artinya la ilaha langsung berhenti. Karena Kiai biasanya ketika mimpin duha itu kan tidak ada iqomah. Biasanya hanya pakai isyarat tepuk tangan. Itu la ilaha langsung tepuk tangan, akhirnya burung pon saya baca. Oh buka Kiai. Karena gitu, karena bahayanya ketika la ilaha ini itu nafyul ilah, semua ketuhanan itu dinafikan, maka harus disambung illallah. Makanya kata ketika talqinul mayyit, ketika orang itu mau nazak, itu kan tidak perlu terlalu panjang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan tidak perlu. Cukup la ilaha illallah saja. Kalimat tauhid la ilallah saja tanpa Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir nanti terpotong. Tapi tetap harus disambung la ilaha illallah saja. Dan di tata krama itu biasanya gini. Di nalkin mayit bukan di atas kuburan gitu. Maksudnya talqin mayit ketika mau nazak itu la ilaha illallah itu dituntun ke illallahnya. Jadi la ilaha baru illallah itu mayitnya biasanya tata krama mentalkil mayit, illallahnya itu dituntun. Khawatir mayit itu ketika nazak mau diambil nyawanya terputus di la ilahanya. Misal kata ulama ada yang berpendapat, misal nanti ada orang mati la ilahanya, maka yang nalkin itu wajib meneruskan illallah. Karena ya tadi kembali ke makna yang kami jelaskan bahwa la ilaha itu mentiadakan segala bentuk ketuhanan dan disambung dengan illallah. Makna yang kedua, ini harus dipisah tapi fidzini. Bukan dipisah dengan jeda berhenti, tidak melanjutkan kalimatnya, atau dipisah dengan kalimat lain. Artinya dipisah la ilaha, dipisah dalam hati, iktikadkan, yakinkan dalam hati bahwa ghairullah. Kemudian disambung illallah. Niku yang pertama. Makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, penjelasan yang kedua, dalam kalimat la ilaha illallah ini ada mempunyai dua makna. Yang pertama, nafyul ma'budi li ghairillah dan isbatul ma'budi li ghairillah. Maksudnya, insyaallah di syarahnya mungkin. Di dalamnya itu dijelaskan maksudnya yang pertama mentiadakan segala bentuk sembahan. Nafyul ma'bud, mentiadakan segala bentuk sembahan, baik bentuk sembahan itu patung, berhala, matahari ataupun dewa-dewa yang lain.
Kemudian makna yang kedua, isbatul ma'budi bihaqqin fil wujudi lillah. Menetapkan yang hanya pantas disembah di dalam hakikatnya itu Allah. Fil wujudi ini maksudnya ngeten. Memang benar bahwa ini kan masalah makna. Memang benar bahwa matahari itu disembah. Kenyataannya fil wujudi fil khariji disembah. Tapi itu nafyu fil hakikat. Artinya meskipun matahari itu disembah, tapi tetap pada asalnya hakikatnya matahari itu tidak pantas disembah. Itu makna nafyul ma'budi fil wujudi li ghairillah. Kemudian yang kedua, isbatul ma'budi fil wujudi bihaqqin lillah. Pada kenyataannya bihaqqin dengan kebenaran yang hanya pantas disembah itu Allah. Dan makna yang pertama ini harus ada abid. Harus ada yang menyembah. Tidak mungkin Allah itu disembah kalau tidak ada yang menyembah. Itu makna pertama. Berarti harus disyaratkan harus ada abidnya, orang yang menyembahnya. Kemudian makna yang kedua itu istihqaqul ibadah. Berarti nafi yang pertama, la ilahanya, nafyu istihqaqil ibadah li ghairillah. Berarti selain Allah itu tidak mempunyai hak untuk disembah. Meskipun pada fil khariji, fil wujudi, fil dhahir, kenyataannya ada matahari disembah, berhala disembah, pohon disembah. Tapi mereka pada hakikatnya tidak menghaki disembah. Kemudian makna yang kedua, yang lafaz selanjutnya illallahnya bermakna isbatus tihqaqil ibadah lillah. Bahwa Allah itu menghaki untuk disembah. Allah itu punya hak untuk disembah. Ini kepada lillah ya, bukan Allah, lillah. Artinya lillah itu kalau di gramatika Arab ketika huruf jar lam itu artinya tidak harus. Maksudnya akhirnya begini, di makna selanjutnya, di penjelasan di bawahnya itu akhirnya istihqaqul ibadah lillah itu tidak harus ada yang menyembah. Makanya di istilah ilmu tasawuf dan juga ilmu tauhid itu Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak ada yang menyembah. Arti misal kan ada perumpamaan seperti ini di ilmu tauhid itu. Misal seluruh alam ini tidak ada yang beriman kepada Allah, maka Allah ya tetap Allah. Artinya tidak kemudian turun derajat jadi bukan Tuhan. Karena pada hakikatnya Allah itu tetap istihqaqul ibadah. Karena ini kenapa harus bermakna seperti itu? Ini untuk mensinkronkan dengan manusia niki, alam makhluk itu kan termasuk barang yang hadis kalau di ilmu tauhid. Artinya baru, ada permulaan, ada akhiran. Misal saya dimulai pada tahun 96. Kemudian berakhir mungkin tahun berapa gitu. Itu kan permulaan dan akhiran. Maka sebelum wujudul alam, kalau Allah ini tidak istihqaqul ibadah, bahaya. Artinya bahaya, lantas bukan Tuhan. Sebelum adanya alam ini Allah itu gampang amun kasarnya bahasa mahasiswa lah, itu ngapain? Kan ada bahasa istilah Allah sebelum adanya manusia itu ngapain? Sebelum adanya alam. Lah makanya ada ataupun tidak adanya yang menyembah Allah tetap istihqaqul ibadah, tetap berhak disembah. Artinya seandainya seluruh alam ini, kata ulama di ilmu tauhid itu, seandainya seluruh alam ini tidak ada yang menyembah Allah, maka Allah tetap Allah. Artinya tetap Tuhan. Begitupun sebaliknya, seandainya seluruh alam ini menyembah Allah, seluruh alam tidak ada yang kafir, maka Allah ya tetap Allah. Tidak mungkin kemudian naik derajat menjadi lebih tinggi misal. Dari legend menjadi mitik misal. Tidak mungkin. Karena nanti ini nyambung ke makna kedua. Itu makna bahwa nafyul iftikor li ghairillah, nafyul
muftaqirri lillah li ghairillah, dan juga isbatul muftaqirri lillah. Maksudnya menyambung dari sebelumnya bahwa Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak ada yang menyembah, dan Allah itu tetap Tuhan meskipun seluruh alam ini beriman semua masuk Islam semua. Ini nanti nyambung kedua, nyambung ke makna selanjutnya bahwa seluruh alam itu pasti butuh kepada Allah. Pasti. Dan Allah pasti dibutuhkan oleh siapapun. Yang pertama, selain Allah tidak dibutuhkan oleh makhluk, entah itu manusia, malaikat, tidak butuh. Tidak dibutuhkan. Dan isbatul iftikor lillah, menetapkan bahwa yang hanya kita butuhkan itu Allah. Ini nyambung yang pertama. Pada hakikatnya nanti, biar derajatnya Allah itu, maksudnya kalau bisa digambarkan dengan derajat, posisi, itu tidak terpengaruh oleh nyembah atau hendaknya manusia. Karena Allah itu wajib ghaniyul mutlak, wajib maha kaya, wajib tidak butuh kepada, ghaniyun itu kan kaya, kaya ini kan berarti tidak butuh. Wajib tidak butuh kepada makhluk. Karena bahaya jika Allah itu butuh ibadahnya makhluk. Saya butuh, makanya istiqoq maknanya, lillah lagi. Tidak harus, artinya tidak harus Allah itu disembah. Indana ya menurut posisi kita. Artinya meskipun kita semua tidak sholat misalnya, naudzubillah, ya tetap Allah itu tak kapah kira sesat, enggak. Karena Allah ya tetap Allah. Tuhan itu tetap Allah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh ibadah kita. Begitupun juga karena Allah wajib ghaniyul mutlak, tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada sholat kita, tidak butuh kepada puasa kita. Kemudian yang kedua, misal seluruh alam ini ibadah, ahli ibadah dan sebagainya, tidak ada maksiat, tidak ada kekufuran, tidak mungkin ngefek kepada hakikat Allah. Karena semua alam itu misal semua manusia menyembah Allah, kemudian Allah jangan sogi, enggak. Karena Allah ghaniyul mutlak. Kata ghaniyul mutlak itu Allah tidak butuh, hatta kepada ibadah kita Allah tidak butuh. Itu makna secara tauhidnya. Kemudian pembahasan selanjutnya, la ilaha illallah ini nafyudzat. Nafyudzat itu makanya di ilmu tauhid itu la ilaha ini mentiadakan dzatnya. Maksudnya meskipun matahari itu ada dan hakikatnya disembah, tapi dzatul ilahiyahnya tidak ada. Zat ketuhanan dalam zatnya matahari, dalam bentuknya matahari, itu tidak ada. Itu namanya nafyudzat. Maka wajar misal ada ditambahi kan terkadang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau di Ma'man minad dhalalah itu wahdahu ini nafyudzat, la syarikalah ini nafyus sifat. Artinya zat, nafyudzat, tidak ada zat yang seperti zatnya Allah. Nafyudzat ini artinya zatnya Allah ini tidak murakkabun dari beberapa ajza. Kemudian zatnya Allah tidak ada bandingannya. Pertama, zat Allah tidak perlu kita bayangkan seperti apa, tidak boleh. Kaifah membayangkan zatnya Allah itu tidak boleh. Yang penting harus kita iman bahwa tidak ada yang sebanding dengan zat Allah. Misal kalau aqua ini kan ada bandingannya ini. Itu ada bandingannya. Ini nafyudzat namanya. Ada nafyu imtisalid dzat, mentiadakan persamaan dzat. Ada makna yang kedua nafyu tarkibil dzat. Maksudnya beda dengan tubuh kita misal. Tubuh saya ini meskipun nama Muhammad Amin itu satu orang di bumi, tapi kan tetap bentuk dzatnya saya satu. Tapi kan saya markubun terdiri dari berapa bagian? Ada daging, ada darah, ada tulang, ada mata, ada kaki.
Zatnya Allah enggak. Zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Kemudian seperti apa? Ya Allah alam. Intinya karena bahaya nanti misal kalau zatnya Allah itu tersusun dari bagian. Misal saya ini tersusun dari bagian darah daging. Karena kan bahaya ke saya kalau saya tidak punya darah. Bisa mati. Kalau manusia. Kalau disamakan dengan Allah, maka bahaya misal zatnya Allah itu terdiri dari darah daging. Ketika darahnya habis, mati. Makanya Allah itu zatnya tidak tersusun seperti kita. Itu maksudnya nafyu mentiadakan beberapa ajza. Tidak terdiri dari beberapa bagian. Pertama. Kemudian la syarikalah itu nafyu sifat. Sifat Allah yang wajib diketahui 20. Dan 20 sifat itu tidak ada yang menyamai. Satu, tidak ada yang menyamai. Kemudian tidak murakkab. Maksudnya tidak menyamai. Misal, kita meskipun ada, Allah punya sifat sama. Contoh, Allah punya sifat sama. Tapi sifat samanya Allah beda dengan sifat samanya saya. Sifat sama Allah ini itu mulahitun bikulli asya, bahwa segala sesuatu pasti akan didengar oleh Allah. Beda dengan sifat samanya saya. Sifat sama saya hanya terbatas radius berapa meter. Artinya tidak ada yang menyamai sifat samanya Allah. Pertama. Yang kedua, bahwa sifatnya Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian. Contoh, samanya saya itu harus ada telinga, gendang telinga, harus ada suara angin. Suara itu bisa didengar kalau ada angin. Berarti sifat samanya saya butuh gendang telinga, butuh daun telinga, butuh angin yang mengantarkan suara. Berarti kan terdiri dari beberapa bagian. Beda kalau samanya Allah itu tidak butuh. Allah itu bisa mendengar, tidak butuh gendang telinga, tidak butuh bantuan angin, dan tidak butuh hal yang lain. Terus bagaimana mendengarnya Allah? Ya Allah alam. Intinya kita harus meyakinkan bahwa mendengarnya Allah, samanya Allah, sifatnya Allah tidak tersusun dari beberapa bagian dan tidak ada yang menyamai terhadap sifatnya Allah. Niku yang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian saya lanjut. Faslun alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal unsa. Kemudian fasal selanjutnya menjelaskan beberapa tanda baligh. Itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan. Harus sempurna umur 15 tahun. Ini tahdidiyatan. Maksudnya tahdidiyatan itu pasti. Pastinya tadi itu diukur dari bulan Masehi. Maaf ngapunten, Mbak. Akhirnya ketika kita punya anak wajib menulis tanggal kelahiran Masehinya. Karena beda. Nah, misal anak saya itu kalau Masehinya 2021 berarti sekarang umur 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun berjalan. Kalau hijriahnya Dzulqa'dah ini sudah masuk 5 tahun. Maka perlu dicatat Masehinya itu tanggal berapa untuk menghitung apa? Untuk menghitung balighnya nih. Karena misal gini, umur baligh itu kan kalau umur 15 tahun. Misal anak saya pergantian tanggal dalam hijrah itu kan maghrib. Anak saya tadi sore umur 14. Kemudian masuk umur 15 setelah maghrib. Kan gitu. Maka maghribnya sudah wajib sholat dia. Karena misal kita tidak dihitung kan tidak tahu. Dan yang dosa orang tuanya anaknya. Jadi harus ditulis bukan yang diperingati Masehinya saja. Tapi hijriahnya juga perlu ditulis. 1, untuk memastikan balighnya kapan. Umur haidnya nanti kapan.
Di bawah kan ada umur haid. Laki ataupun perempuan sama umur 15 tahun, sekali lagi ini hijriah. Dan biasanya kalau umur hijriah itu lebih cepat. Seperti anak saya kalau masehinya sekarang masih 4 tahun berapa bulan, kalau hijriahnya sudah 2 bulan mendatang sudah 5 tahun. Kan lebih cepat. Untuk balik berarti lebih cepat daripada mengikuti yang umur Masehi. Wal ihtilamu fid dzakari wal unsa. Tanda balik yang kedua, tanda bahwa seseorang itu sudah balik, dia ihtilam. Ihtilam niku mengeluarkan sperma, laki-laki ataupun perempuan mengeluarkan sperma, baik dengan cara mimpi atau hal yang lain. Intinya ketika ihtilam sudah wajib keluar sperma. Misal ada seseorang yang ihtilam kemudian ditahan. Misal saya masih belum balik, kemudian merasakan kok ada yang aneh kemudian ditahan. Ini contoh, tapi penting. Tak sampai keluar. Tidak sampai keluar, tahan. Maka karena saya sudah merasakan bahwa ini ihtilam, meskipun tidak keluar jalur itu, tetap saya dikatakan balik. Artinya ukuran balik, beda kalau junub kan. Kalau junub itu kan yang dibahas keluarnya. Kalau ditahan ya enggak. Intinya kalau belum keluar ya tidak junub. Misal mimpi tidur kemudian merasakan mimpi pas tahan, tidak junub. Tapi kalau masalah balik, merasa keluar sperma kemudian ditahan, tidak sampai keluar, tetap dihukumi sudah balik. Karena yang dibahas bukan khurujna, bukan keluarnya, tapi ihtilamnya. Lah ihtilam ini litis isinina kalau umurnya sudah 9 tahun. Sekali lagi umur 9 tahun niki itu umur Masehi. Bukan umur hijriah, bukan umur Masehinya. Kemudian wal haidu fil unsa. Tanda balik yang selanjutnya dia haid bagi seorang perempuan umurnya 9 tahun. Di dalamnya itu umur 9 tahun ini takriban, artinya seperti ini. Takriban niki umur 9 tahun tidak pasti, tidak pas. Dia itu headnya yang penting 9 tahun kurang 16 hari. Kalau 9 tahun kurang 14 hari lebih-lebih. Intinya batasannya paling minimal itu 9 tahun 16 hari. Kalau 9 tahun 17 hari misal, ada seorang perempuan yang head sekarang misal, sekarang umurnya 9 tahun kurang 17 hari. Maka keluar darahnya tidak dihukumi darah head. Dan dia masih belum balik. Kenapa? Karena umurnya umur 9 tahun kurang 17 hari. Jadi harus 16 hari ke atas. Kalau misal ada perempuan yang umur 9 tahun kurang 14 hari, kurang 2 minggu, 2 pekan, maka keluar darah, maka sudah dihukumi haid dan sudah wajib sholat, puasa dan zakat dan sebagainya. Tapi niki kalau yang mubtadaah, istilah haid itu mubtadaah. Kalau yang mubtadaah itu harus nunggu. Makanya ke anak kita itu harus benar-benar diperhatikan. Satu, umur tadi. Kalau sudah 9 tahun kurang 16 hari ditanyakan, sudah haid apa enggak. Dan ketika dia Bapak misal contoh, Bapak saya keluar darah. Maka dihitung jam berapa dia keluar. Tidak semerta-merta apa haid. Karena mubtada, pemula. Tidak pernah haid, baru pertama kali haid berarti mubtada, pemula. Ditunggu. Dan tidak wajib sholat. Tapi belum dihukumi haid. Kenapa? Karena harus intidor sampai 24 jam. Misal sekarang jam 6:30 keluar haid, ditulis. Kemudian ditunggu berapa yang keluar, jam berapa lagi, tulis. Ditambah nanti ini. Kalau misal sudah lebih 24 jam, 24 jam ini tidak harus sehari semalam. Misal hari pertama hanya 2 jam. Tunggu lagi besok. Hari kedua
tambah lagi ternyata 6 jam. 6 jam tambah 8 jam berarti 8. Sampai kemudian kalau sudah lebih 15 hari dan tidak nyampe 24 jam. Misal hari ke-15, paling banyaknya haid kan 15. Hari ke-15 ternyata dihitung hanya 23 jam. Maka dia tidak dihukum haid karena kurang dari aqallul haid. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya selama 15 hari wajib diqodho. Berarti 15 hari ini wajib diqodho. Karena ini mubtada'ah. Karena tidak punya patuan. Beda kalau muqtaddah, orang yang sudah punya kebiasaan. Karena mubtada'ah berarti harus ditunggu intidor sampai 24 jam. Baru kalau sudah 24 jam berarti sudah pasti dihukumi haid, tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqodoi. Beda kalau ternyata karena bahayanya niki. Tidak semua kalau mubtada'ah niku hati-hati kita ya. Kalau mubtada' itu tidak semuanya dihitung haid. Pokok uladara haid enten bitong kade sampai tunggu sampai hari ke-15. Kalau hari 15 ini 24 jam kurang setengah jam misalnya. Berarti 23 jam 30 menit. Maka darahnya tidak dihukum haid, sholatnya dari hari pertama sampai hari ke-15 wajib diqodho. Karena selama 15 hari dia tidak janabah, hanya keluar darah fasad saja. Terus bagaimana kalau sholat ihtiyaton? Misal, ada dua pendapat, boleh. Misal saya perempuan pertama kali haid, keluar darah, ihtiyat, mungkin ini tidak sampai 24 jam. Jadi bersihkan darahnya, bersihkan itu alat farjinya, bersihkan darahnya semuanya, cuci, kemudian wudu, tidak perlu mandi. Ihtiyat. Ada yang mengatakan harus mandi. Ada yang mengatakan tidak. Sholat. Ada yang mengatakan tidak wajib sholat. Dan menurut saya yang lebih enak, tapi beda lah, monggo ikut yang mana. Yang lebih enak itu tetap sholat. Karena nanti khawatir setelah dihitung pas moro-moro tak sampai pada kurjum. Kan ngodoin 15 hari nih kapan. 15 kali 5 sana apa pun. Faslun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ami wa yuhyi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azmi sultanik. Allahumma qulna wal muslimin wasyaqawah ila sa'adah minadz dzunubi ila al maghfirah minal isaiti al lisan minal khaufi ila al aman minal baqi ila ghina minadz dhulli ila al karamah minal jahli ila al ilmi minal kasyi ila ijtihad minas sukhti ila ridha minadz dzunubi ila al maghfirah. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadik. Allahumma inna astaudika ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma 'allamtan nabiyina wa alhimna ma alhamta awliya'aka. Allahumma ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idu amma Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir qaulina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun rabbana minna rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menyimak kajian dari Al-Ustadz Amin. Semoga mendapat barokahnya
kitab Sulam Safinah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di malam Rabu pekan depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.